Shalom kepada semua kita yang bersama-sama dalam renungan harian. Dan mohon maaf karena tidak dapat membuat video untuk renungan pada saat ini. Saya hanya dapat merekam dengan menggunakan audio. Tetapi kita akan tetap bersama-sama untuk mendengar renungan. Hari ini adalah hari ke-53 bagi program 100 hari berdoa bagi gereja Seventh Adventist sedunia. Judul renungan kita adalah pengalaman dan pekerjaan kita. Dan ayat renungan kita diambil di dalam Lukas 1 ayat 17. Mengatakan seperti ini. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudara-saudara yang terkasih, pengalaman Henokh dan Yohanes Pembaptis melambangkan apa yang seharusnya menjadi pengalaman kita. Lebih daripada yang kita lakukan. Kita perlu mempelajari hidup mereka. Dia yang diangkat ke surga tanpa mengalami kematian, dan dia yang sebelum kedatangan Yesus yang pertama kali dipanggil untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Hidup Yohanes Pembaptis tidak digunakan dalam bermalas-malasan, kemurungan, penyangkalan diri, dan memencilkan diri untuk kepentingan diri sendiri. Dari masa ke semasa, dia keluar bergaul dengan orang ramai, dan dia sentiasa ada pemerhatian yang begitu berminat akan apa yang sedang berlaku di dunia. Dari tempat yang sunyi, dia melihat pembentangan kejadian-kejadian terjadi di dunia. Di tempat yang terpencil, dia dengan berdoa, dia membaca firman Tuhan, dia merenungkan nasihat-nasihat daripada firman Tuhan. Yohanes Pembaptis dalam hidup di padang belantara belajar dari Tuhan. Dia belajar wahyu-wahyu Tuhan dari alam semula jadi dan di bawah tuntunan Roh Kudus. Dia belajar tentang semua tulisan-tulisan siang dan malam, dan Kristus adalah kajiannya, sehingga pikiran dan hati dan jiwa dipenuhi dengan pemandangan yang indah. Saudara-saudara, dia menyaksikan keagungan yang kudus dan mengetahui dirinya tidak cukup dan tidak layak. Dan dari Tuhanlah yang dia harus kemenangkan, kata-kata daripada Tuhan. Semua itu dia harus nyatakan kepada umat-umat, manusia-manusia pada zamannya sehingga zaman sekarang. Dia boleh berdiri tanpa perasaan takut di hadapan pemerintah dunia, karena dengan gemetar dia telah sujud kepada raja atas segala raja. Saudara-saudara, dengan memandang dalam iman kepada Sang Penebus, Yohanes telah bangkit kepada penyangkalan diri. Dia benar-benar membuatkan dirinya lebih dekat dan berserah kepada Tuhan. Jiwa nabi itu dikosongkan, diisi dengan terang dari Tuhan. Pada zaman ini, tepat sebelum kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan, pekerjaan yang sama seperti Yohanes harus diselesaikan untuk memberi amanat yang sama seperti yang diberikan Yohanes. Kita harus mempunyai pengalaman rohani yang sama seperti pengalamannya.
saudara-saudara, kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Kita harus mencari cara bagaimana kita boleh mengabarkan firman Tuhan kepada orang-orang di luar sana. Saudara-saudara, marilah kita bertobat, kita berubah, dan bersedia menyambut kedatangan Yesus, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya renungan ini menjadi satu kekuatan buat kita. Tuhan memberkati bagi kita semua. Amin.